Sebagai tanda bukti kita zooman. Baik, kita langsung mulai ya, karena waktu sudah menunjukkan 12.31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Faiza, dan rekan saya, Meilina Nur Islamia, akan menjelaskan tentang masalah-masalah pengelolaan kelas. Pengertian dari masalah sendiri pada KBBI adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Jadi, masalah pengelolaan kelas yakni sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, menghubungkan interpersonal dan iklim sosioemosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Selanjutnya yakni jenis-jenis masalah pengelolaan kelas. Carane mantul, Rul. Ingin. Matino. Jenis-jenis masalah pengelolaan kelas yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Meilina Nur Islamia. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis masalah pengelolaan kelas. Sebentar. Ada dua jenis masalah pengelolaan kelas, yaitu yang bersifat perorangan dan satu lagi yang bersifat kelompok. Pengelolaan masalah perorangan ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku yang bersifat perorangan. Yang pertama, tingkah laku menarik perhatian orang lain. Seorang siswa yang gagal menemukan kedudukan dirinya secara wajar dalam suasana hubungan sosial yang saling menerima, biasanya secara aktif ataupun pasif bertingkah laku mencari perhatian orang lain. Tingkah laku pencari perhatian yang aktif dapat dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, melawak, memperolok, membuat onar, dan memperlihatkan kenakalannya terus-menerus. Untuk tingkah laku mencari perhatian yang pasif dapat dijumpai pada anak yang malas atau anak yang terus meminta bantuan orang lain. Yang kedua, tingkah laku mencari kekuasaan. Tingkah laku mencari kekuasaan sama dengan tingkah laku menarik perhatian orang lain, tetapi ini sifatnya lebih mendalam. Pencari kekuasaan yang aktif suka berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan perintah yang diperintahkan oleh orang lain. Lalu, pencari kekuasaan yang pasif tampak pada anak-anaknya yang amat menonjolkan kemalasannya sehingga tidak melakukan apa-apa sama sekali. Yang ketiga yaitu tingkah laku menuntut balas. Siswa yang menuntut balas mengalami frustasi yang amat dalam dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari sukses dengan jalan yang menyakiti orang lain. Keganasan penyerangan secara fisik seperti pencakar, menggigit, menendang terhadap sesama siswa, petugas atau pengusaha ataupun terhadap binatang sering dilakukan oleh anak-anak ini. Lalu yang keempat yaitu tingkah laku memperlihatkan ketidakmampuan.
Siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan pada dasarnya merasa amat tidak mampu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya, yaitu rasa memiliki yang bersikap menyerah terhadap tantangan yang menghadangnya. Bahkan, siswa ini menganggap bahwa yang ada di hadapannya hanyalah kegagalan yang terus-menerus. Perasaan tanpa harapan dan tidak tertolong lagi ini biasanya diikuti dengan tingkah laku mementingkan diri sendiri. Lalu yang kedua yaitu masalah kelompok. Ada 7 masalah kelompok dalam hubungannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kekurangan kompakan. Ini ditandai dengan adanya konflik antara anggota kelompok. Konflik antara siswa-siswi dari kelompok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda termasuk dalam kategori kekurangan kelompokan ini. Yang kedua yaitu kekurangan kemampuan mengikuti aturan kelompok. Jika suasana kelas menunjukkan bahwa siswa-siswi tidak mematuhi aturan-aturan kelas yang telah ditetapkan, maka masalah yang kedua muncul, yaitu kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga yaitu reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Ditandai dengan reaksi atau ekspresi kasar terhadap anggota yang tidak terima. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok yang terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar yang dilontarkan terhadap anggota kelompok yang tidak diterima oleh kelompok itu. Yang keempat yaitu penerimaan kelas kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Terjadi apabila kelompok itu mendorong atau mendukung timbulnya hal-hal yang menyimpang dari norma sosial pada umumnya. Yang kelima yaitu ketergangguan kelompok atau anggota kelompok atas kegiatannya hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berarti, lalu berhenti melakukan kegiatannya. Dalam hal ini, kelompok itu mereaksi secara berlebihan terhadap hal yang sebenarnya tidak berarti, atau bahkan memanfaatkan hal-hal kecil untuk mengganggu kelancaran kegiatan kelompok tersebut. Yang keenam yaitu ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, tingkah laku agresif atau protes, baik hal ini secara terbuka maupun terselubung. Masalah kelompok yang paling rumit ialah apabila kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan yang terus-menerus tentang sesuatu tugas. Yang ketujuh yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hal ini terjadi apabila kelompok bereaksi tidak wajar perubahan. Misalnya, pergantian anggota kelompok, pergantian guru, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi selanjutnya, kita akan atau ada yang ingin bertanya satu pertanyaan di Google Classroom ini? Di Zoom. Maaf. Ini pertanyaannya di GC ya, Mbak? GC ya. Ini di GC. Tapi ini kan kita record. Jadi mungkin ini saya mau koreksi. Nggih, Mbak Vidya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Dina, absen 4. Di sini saya ingin mengoreksi dari cover makalah. Ada penulisan di susu artinya ditambahi N, kurang N. Terus penulisan idara al-sof itu penulisannya miring. Terus di bab pengertian Anda menuliskan pengerian, jadi kurang T. Syukron. Baik, syukron Mbak Vidya atas pengoreksiannya. Baik, kita lanjut di Google Classroom ya teman-teman. Iya. Baik, Mbak. Screenshot. Sudah di-record. Sudah di-record. Tapi nggak apa-apa sih.
Semua mohon on kamera ya, karena kita bakal meng-tes untuk tanda bukti. Ya, stop ini.